Oke, kembali lagi di pertemuan kelima OpenCV. Ini pertemuan ke-12 kalau dari pertemuan awal. Malam ini kita akan bahas 3 hal nih tentang morphological transform sama morphological operation ya. Jadi morphological transform ini ada 2, basic morphological transform pakai eroding, dilating, sama advanced morphological transform opening, closing, morphological gradient. Dan di morphological operation kita akan coba menggunakan structuring element untuk mengekstrak beragam fitur dari gambar gitu ya. Nah, terkait mungkin apa sih yang bisa digunakan gitu, use case apa saja yang bisa diterapkan, yang bisa diselesaikan oleh si morphological transform ini di OpenCV gitu ya, dan implementasinya di kehidupan nyata. Oke, kita akan bahas, tapi seperti biasa awalnya kita import dulu library yang kita butuhkan. Import ya biasalah, siapin aja ya, nggak dipakai ya. CV2 OpenCV pasti dipakai, Matplotlib ya untuk plot inline sama NumPy. Nah, kita masuk ke bahasan pertama tentang basic morphological transform. Ada 2 teknik yang akan digunakan, yaitu eroding dan dilating. Tapi sebelum kita masuk ke bahasan tentang apa itu eroding, apa itu dilating, ada baiknya kita memahami apa itu morphological transform. Nah, morphological transform ini sebenarnya sebuah operasi terhadap gambar yang berdasarkan ukuran gitu ya. Jadi berdasarkan bentuk, bukan ukuran, sorry. Jadi kita katakanlah misalkan kita bisa mengapply sebuah kernel kotak ke dalam sebuah gambar untuk akhirnya nanti kayak nyambungin line yang putus atau ngilangin noise gitu ya. Nah, itu semacam itulah morphological transform. Nah, morphological transform ini use case-nya itu macam-macam. Salah satunya itu removing noise. Sebelumnya kita kenal untuk removing noise ini bisa pakai blurring atau smoothing-nya CV2 blur atau CV2 Gaussian blur ya. Nah, pakai morphological transform juga dapat digunakan untuk removing noise ya. Nanti kita coba lihat seperti apa removing noise yang dihasilkan oleh si morphological transform ya. Dan apa bedanya dengan yang sebelumnya yang CV2 blur misalkan ya. Nah, selanjutnya juga bisa untuk menjoin elemen pada gambar gitu ya. Misalkan katakanlah ada dua garisnya itu terputus pendek gitu ya. Kita pengen sambungin gitu ya. Nah, ini bisa pakai morphological transform. Terus atau misalkan ngilangin dot hitam di dalam area warna putih, ya itu bisa pakai morphological transform. Nah, kurang lebih seperti itu morphological transform. Jadi kita mengapply bentuk tertentu ke dalam sebuah gambar yang pada tujuannya untuk removing noise, isolation atau join element gitu, sama removing hole di dalam image itu. Nah, kita masuk ke teknik yang pertama di basic morphological transform, namanya dilation. Nah, operasi ini sebenarnya pada intinya tuh kalau dibahas secara matematis ya, merupakan operasi konvolusi ya. Operasi konvolusi mirip dengan yang image blurring, Mas. Jadi di dilation, eroding, ini ada istilah lagi kernel, sama seperti yang kita bahas di image blurring ya. Jadi ada kernel 2 dimensi yang digunakan untuk proses sliding dari pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Nah, slidingnya bertujuan untuk apa ya? Si kernel itu dioperasikan dengan bidang yang dia dia scan gitu ya. Nah, bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya, pada intinya si dilation ini mungkin biar gampang ya. Kalau misalkan kita punya original image seperti ini ya. Nah, terus kita apply dilation dengan matriks kernel yang kita define, maka output image yang dihasilkan itu akan menjadi seperti ini. Nah, ini disebut dilation image. Gambar yang terbentuk akan lebih berisi gitu ya. Akan lebih tebal. Nah, dilation ini boleh dibilang teknik morphological transform untuk membuat sebuah objek menjadi lebih tebal gitu. Kurang lebih seperti itu tuh. Nah, ini kayak tadi struktur yang lebih tipis, di apply dilation, dia menjadi lebih tebal. Nah, kenapa dia bisa dijadikan lebih tebal ya? Karena pada intinya ketika ada kernel di apply ke sebuah area, nah dia bakal ngikutin tepiannya itu diangkat jadi warna putih. Ya.
Nah, tepiannya jadi warna putih sehingga area yang warna putih di sisi yang original akan menjadi lebih lebar. Nah, karena dia ngikutin maksimumnya, maksimum value-nya. Maksimum value di image hitam putih kan bagian yang warna putih karena nilainya 255 ya, Mas. Kalau image 8 bit. Nah, ketika di apply deletion karena dia akan mereplace area yang dia scan dengan maksimum value ya, yang berbatasan dengan maksimum value. Nah, makanya dia yang lebih area putih gitu yang bakal jadi lebih tebal gitu. Yang lebih seperti itu. Dia konsepnya itu apply kernel terhadap gambar biar lebih tebal. Nah, untuk menggunakannya di dalam OpenCV tinggal dipanggil cv2 dilating. cv2 dilating bukan dilating sih kayaknya, dilate ya. Dilate. Nah, dilate ya, sorry. Nah, cv2 dilate ini gambar yang mau kita apply deletion, terus kernelnya ya. Kalau misalkan kita define 3x3 ya kita bangun kernel ukuran 3x3. Anchornya ini sama seperti yang di blurring ya. Jadi parameter yang mendefine lokasi di mana nih pixel yang akan dievaluasi. Kalau negatif, nah pixel yang akan dievaluasi itu adalah pusat kernel ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini terakhir ada iteration. Kalau iteration ini seberapa banyak si deletion ini di-apply ke gambar. Ya. Jadi walaupun kita panggil satu kali, kita bisa apply multiple deletion gitu ya, berkali-kali. Bisa apply berkali-kali. Kurang lebih kayak begitu. Jadi nggak perlu kita misalkan pengen nge-deletion 2 kali, panggil deletionnya cv2 delete, terus cv2 delete lagi gitu. Nah, dengan parameter iteration ini kita bisa set 2 gitu untuk melakukan deletion 2 kali. Nah, itu deletion tuh. Jadi pada intinya dia digunakan untuk membuat area warna putih menjadi lebih tebal gitu ya. Nah, selanjutnya lawannya deletion ini ada yang namanya erosion gitu ya. Sama-sama basic image sama-sama morphological transform ya, basic morphological transform. Erosion ini dia karena barusan kan saya bilang ya, kebalikannya dari yang deletion ya. Kalau deletion itu bikin karakter yang tadinya tipis jadi gemuk. Kalau erosion itu yang tadinya tipis jadi makin tipis gitu ya. Karena dia bakal nyari nilai minimumnya. Nilai minimum di gambar hitam putih kan yang gelap ya. Kalau nilai pixelnya itu kan berarti 0 ya. Nah, sehingga area yang warna putih di tepiannya itu akan diseret menjadi lebih gelap gitu ya. Nilainya menjadi lebih kecil. Karena si erosion ini, si kernelnya digunakan untuk meminimumkan area di tepian gitu. Karena di bagian sisinya itu banyak yang diseret ke minimal, sehingga yang tadinya ukurannya lebih tebal seperti ini menjadi lebih tipis lagi gitu ya. Ketika di apply erosion. Nah, itu jadi ya kelihatan kalau di sini antara deletion dan erosion ini berbolak-balik gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk penerapannya, si erosion ini di OpenCV tinggal panggil cv2 erode. Parameternya sama seperti yang delete. Masukin gambar yang mau kita apply erosion. Kernelnya ya, bisa ya kita set, itu kita bangun dulu kernelnya. Anchor point-nya, kalau negatif, biasanya kita set negatif aja ya, -1, -1. Menandakan kalau pixel yang dievaluasinya itu berada di tengah-tengah kernel gitu ya. Seperti bahasan yang pernah kita bahas di saat membahas cv2 blur ya, atau image smoothing, image blurring. Iteration sama juga si cv2 erode ini bisa di-apply berkali-kali dengan men-specify iteration-nya gitu ya, 2 kali, 3 kali, dan lain sebagainya. Nah, itu kurang lebih seperti itu konsepnya untuk erosion dan deletion. Nah, selanjutnya kita coba lihat penerapannya itu di code seperti apa gitu ya, si erosion dan deletion ini. Nah, di sini saya akan bangun sebuah matriks 20 kali 20 pixel ya. Jadi pakai NP-Zeros. Ini bakal jadi bikin warna hitam ya. NP-Zeros tipenya 8 bit, saya kasih nama frame.
Nah, setelah dikasih warna dikasih nama frame ini, saya gambar lingkaran nih di image yang ukurannya 20 kali 20 pixel ini. Yang circle pertama ini radiusnya 3 pixel. Dia posisinya di 5,5 ya, pixel 5,5. Nah, ini yang ini ya. Yang kedua di pixel 14,14. Kurang lebih tengahnya di sini senternya. Warnanya putih, dua-duanya putih. Warna putihnya ini dijadiin fill color ya, karena thickness-nya ini negatif ya. Nah, terus yang terakhir ini parameternya ini pakai line AA untuk line type-nya ya. Nah, setelah kita bikin, kita coba show aja ya untuk lihat. Nah, ini kurang lebih kita akan menggunakan gambar ini untuk di-apply eroding dan dilating. Nanti kita bisa lihat apa yang terjadi kepada gambar yang kita barusan buat ini terhadap gambar yang kita terhadap metode ketika di-apply metode eroding dan dilating ya. Nah, silakan kalau mau diikutin ya quote-nya. Setelah barusan kita bikin gambar dengan matriks 20 kali 20, di dalamnya ada dua lingkaran yang ukurannya sama, seperti ini, kita sekarang akan bangun sebuah kernel ya. Kernelnya buat apa? Nah, lagi-lagi kan tadi pas ngejelasin eroding dan dilating, dia butuh kernel untuk melakukan operasi dilating maupun eroding ya. Nah, kernelnya ini saya bangun menggunakan NumPy ya. Kernelnya ini perlu diingat, dia itemnya itu satu. Jadi tiap elemennya itu angka 1. Sama seperti yang di konsep konsep blurring ya, konsep smoothing dan blurring. Ini saya bangun matriks 5 kali 5 untuk dijadikan kernel. NP1 bukan NP0 ya. Sehingga tiap elemennya jadi satu semua. Tipe datanya unsigned integer 8 bit biar kayak gambar. Rangnya 0 sampai 255. Setelahnya saya print nih. Sehingga ketika saya bikin kayak begini, dia ukurannya 5 kali 5 kayak begini nih. Nah, untuk selanjutnya si kernel yang udah kita buat ini akan saya apply ke dalam matriks frame ini nih, si gambar ini. Dengan menggunakan CV2 delete ya, dilating ya. Nah, kita panggil aja nih CV2 dilating. Nah, gambar inputnya saya masukkan, si frame, si gambar ini ya. Kernelnya saya pakai yang 5,5 ini. Ini transitionnya saya set 1 ya. Nah, di sini saya inshow pakai matplotlib biar gampang. Biar nggak kebuka window ya. Nah, bisa dilihat perbedaannya antara gambar original dengan gambar hasil dilating. Ketika kita bahas konsep di atas kan, dilation ini akan membuat sebuah objek yang warnanya putih menjadi lebih tebal ya. Nah, ini kita punya lingkaran yang tadinya jari-jarinya 3 pixel. Ketika di-apply dilating, dia menjadi lebih tebal ya, lebih besar lingkarannya. Sehingga yang tadinya ini berjauhan, ini jadi sedikit nempel nih antara dua lingkarannya ya. Nah, efek kita apply dilating. Nah, ini besar kecilnya si efek dilasinya itu bergantung ke kernel yang kita define ya. Besar kecilnya kernel mempengaruhi seberapa besar efek dilasinya pada gambar gitu ya. Kalau ini kita set 5,5, misalkan kalau saya set 3,3 gitu ya. Nah, saya set 3,3, saya apply lagi. Nah, dia efeknya lebih sedikit. Jadi lebih kepisah gitu ya. Nah, tapi memang jadi lebih tebal dibandingkan yang originalnya gitu, walaupun memang yang kita apply kernelnya hanya 3,3. Jadi efeknya seperti itu ya, pengaruh kernel pada CV2 dilating itu mengakibatkan area putih pada gambar original menjadi lebih tebal gitu ya. Makin besar kernel, makin besar juga efek dilasinya gitu ya, makin tebal juga itu objek yang dipengaruhi oleh dilasinya. Nah, seperti itu tuh pengaruh kernel. Apalagi ini kalau misalnya kita gedein lagi ya, misalnya jadi 7,7 gitu ya. Kita lihat nih, efeknya pasti ini akan semakin besar. Nah, semakin besar lagi ya dibandingkan yang tadi 5,5 ya. Kalau 3,3 tadi lebih kecil. Nah, itu tuh efek dari penggunaan kernel.
Selain dari penggunaan kernel, besar kecilnya efek dilasi ini juga dipengaruhi oleh iteration, banyaknya iteration. Minimal iteration itu 1 ya. Kalau 0 dia nggak akan ngasilin apa-apa nih. Ini kalau saya apply lagi 0. Nah, bisa dilihat ya. Ini yang originalnya. Ini hasil dilation. Kalau kita set iterationnya 0, hasil dilation-nya akan sama dengan original image-nya. Ini akibat dari iteration-nya 0. Ya kalau 0 kan berarti memang tidak diproses sama dia, nggak ada proses iterasi untuk mengapply dilasi ya. Teknik dilasi ini nggak di-apply gitu ketika iteration-nya semuanya 0. Minimal 1 kalau mau ada efek dilasinya. Ini kalau kita set 1 seperti tadi tuh ya. Kalau kita apply 2, kita naikin iteration-nya ya. Dengan kernel 3,3 ini ya. Nah, ini lebih lebar lagi. Mirip dengan yang ketika kita apply 5,5 ya, tapi ini kernelnya masih 3,3, tapi dengan iterasi 2,2 ya, 2 kali. Nah, kalau saya naikin lagi jadi 4 gitu ya. Nah, lebih tebal lagi ya. Ini sama seperti yang tadi kita set kernelnya 7,7 gitu ya. Nah, di sini jadi kita bisa tahu antara iteration dan kernel ini, ukuran iteration, besar kecilnya iteration dan besar kecilnya kernel sama efeknya terhadap gambar hasil dilasi gitu ya. Mengakibatkan efek dilasinya menjadi semakin besar gitu. Mengakibatkan objek yang di-apply dilasi menjadi lebih tebal gitu. Lebih seperti itu. Nah, itu dilasi itu. Efeknya dia bikin area yang warnanya putih menjadi lebih tebal. Selain itu ada yang namanya eroding. Eroding kan tadi kebalikannya ya. Yang bikin asalnya ya kecil gitu, jadi makin kecil, makin tipis gitu ya. Erosion. Nah, kita akan coba terapkan erosion terhadap gambar original yang kita punya di sini ya. Nah, di sini saya menggunakan kernel yang sama, di sini saya 3,3 ya. Jadi 3,3 saya akan coba apply. Nah, di sini ketika saya apply kernel 3,3 untuk CV2 erode, untuk proses eroding, bisa dilihat circle outputnya menjadi semakin kecil ya. Tadi ukurannya ini 3 pixel, ini lebih kecil, mungkin ini 2 pixelan ya. Nah, ini tapi karena sisinya gradasi, jadi lingkarannya memang kelihatan nggak sempurna. Ini karena memang image-nya cuma 20 pixel ya, untuk menyederhanakan. Nah, ini efek dari eroding. Sama juga kalau kernelnya di sini kita gedein, ini saya copy aja. Saya copy biar enak ngubah-ngubahnya dekat. Nah, ini kernelnya saya ganti lebih gede gitu ya. Kernelnya lebih gede, terus saya apply. Nah, makin kecil nih. Si objek yang dikenakan eroding ya. Jadi kebalikannya dari dilating. Kalau dilating itu bikin objeknya makin ketika kernelnya dinaikin objeknya makin tebal. Kalau di eroding ya, yang asalnya tebal, terus kernelnya kalau kita naikin bisa makin kecil. Kebalikannya ya. Kernel naik, ketebalan objeknya makin tipis gitu. Nah, ini juga pasti bakal sama dengan besar kecilnya iteration. Ini kalau misalkan saya kembali lagi jadi 3 kernel, kan masih gini ya, lebih kecil dari yang originalnya. Nah, sekarang saya akan coba naikkan iteration-nya. Saya akan coba naikkan iteration-nya menjadi 2. Nah, ini sama aja kayak kita mengapply kernelnya 5,5 ya dengan iteration 2 ini. Ini jadi kayak sama nih arahnya. Semakin besar kernel atau semakin besar iteration, di eroding akan mengakibatkan area yang dikenai eroding makin menipis. Contohnya seperti ini. Gitu. Nah, itu konsep pengantar untuk si eroding dan dilating ya terhadap gambar 2 dimensi hitam putih ini. Nah, selanjutnya kita akan terapkan nih ke gambar sungguhan. Di sini kita akan coba terapkan eroding. Karena eroding ini kan seperti kita tahu dia mereduksi ukuran objek yang tadinya tebal jadi lebih kecil. Nah, dengan sifatnya ini, kalau misalkan contohnya ya, kalau misalkan saya tunjukkan gitu ya,
kernelnya besar banget, 7,7 gitu ya. Oke, sini. Nah, jadi hilang dia. Nah, jadi hilang. Dengan ide ini, kita bisa manfaatkan perilaku ini untuk noise reduction pada sebuah gambar. Ini saya punya gambar citra MRI yang sebelumnya juga pernah dipakai ya. Noise MRI. Nah, ini ya. Ini saya akan coba reduce bintik-bintik putihnya ya. Saya akan coba reduce bintik-bintik putihnya dengan menggunakan eroding. Nah, tapi besar kernelnya ini saya pertama akan set 7,3 dulu ya. Sehingga nanti kernelnya itu akan berbentuk satu seperti ini gini. Saya akan apply di sini ke noise MRI ya. Tapi sebelum di-apply, ini saya convert dulu ke grayscale. Nah, grayscale-nya, hasil grayscale-nya saya masukin ke eroding. Nah, saya tampung ke variabel namanya erosion. Di sini saya show bersama dengan originalnya biar bisa kita compare ya. Ini kalau kernelnya 3,3. Ini kita coba run. Ini coba saya, ini kelihatan window-nya ya. Nah, bisa dilihat ini original image yang noisy MRI yang ada dot putih-putih gitu ya, kecil. Nah, ini hasil erosion. Nah, bisa dilihat dot putih-putihnya hilang. Nah, cuma jadi ada dot area hitam-hitamnya ya. Nah, ini mungkin karena efek di sini selain ada noise dot putih juga ada noise dot hitam ya. Nah, dot hitam ini malah jadi lebih besar lah, malah jadi ukurannya lebih besar gitu. Karena efek dilation ya. Nah, sementara untuk dot hitam-hitam ini kita biarin dulu, kita akan koreksi di selanjutnya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat bahwa si noisy MRI image ini bisa direduksi noise-nya dengan memanfaatkan CV2 eroding. Nah, dengan mengatur kernelnya 3,3. Kalau misalkan kita increase nih, naikin nilai kernelnya ya jadi 5,5 lebih besar, otomatis apa namanya? Nah, ini efeknya juga makin ini ya. Memang yang bintik putihnya jadi hilang, tapi karena di sini ada bercak hitam kecilnya jadi makin gede gitu. Akibat dari eroding, karena eroding ini kan dia mengikis bagian warna putih. Jadi kalau ada dot hitam kecil, hitamnya malah menjadi besar gitu. Kurang lebih kayak begitu tuh. Jadi kalau eroding tuh dot putih bisa dihilangin, tapi kalau ada dot hitam malah ngegedein gitu. Kurang lebih kayak begitu tuh dia efeknya ya. Nah, ini barusan pemanfaatan CV2 eroding terhadap citra MRI yang pernah sebelumnya kita gunakan CV2 blur untuk hilangin noise-nya. Kalau diperhatikan di gambar yang tadi kita hasilkan itu efek apa namanya? Efek noise reduction-nya itu mirip dengan yang CV2 blur ya. Karena memang di sini kan kernel yang dipergunakan juga mirip-mirip ya. 111 3,3 ya, size-nya 3x3. Matriks 1. Nah, itu pemanfaatan eroding untuk denoising citra MRI. Nah, selanjutnya selain apa namanya? Eroding kan ya dari sifatnya dia bikin mengikis yang ngilangin dot putih jadi hilang, yang tebal jadi tipis, jadi ini cocok buat denoising. Nah, selanjutnya kita akan coba menerapkan dilating ya. Dilating untuk apa namanya memperbaiki karakter yang rusak gitu ya. Nah, di sini saya punya gambar broken chart. Kalau kita lihat, nah ini bisa dilihat ya. Ini huruf B, tapi dia ada kayak gap gini ya. Nah, jadi tujuannya nih saya pengen bikin si huruf B ini jadi sempurna ya. Karena kan nggak mungkin kita training model machine learning dengan support yang ada garisnya kayak begini bakal jadi apa namanya bakal jadi false detection nantinya ya. Dia nggak bisa recognize dengan baik gitu. Nah, sehingga kita perlu bentuk benar-benar jadi huruf B gitu ya. Kita sambungin bagian yang putus-putusnya ini. Nah, ini kita bisa manfaatkan si apa namanya dilating ya. Kita baca dulu biasa si gambar broker karakternya. Nah, seperti biasa saya convert juga ke grayscale ya untuk standar ya dinormalisasi biar jadi satu layer. Nah, terus di sini saya apply dulu thresholding ya. Sebenarnya nggak perlu di thresholding juga nggak apa-apa, karena gambarnya udah hitam putih. Tapi ini in case kalau gambar yang diproses itu nggak hitam
hitam putih banget gitu ya, tapi gradasi abu-abu atau warna lain, nah ini worth it untuk di-apply thresholding, binarisasi, yang pada akhirnya akan gambarnya itu jadi hitam putih ya. Nah setelah itu saya di sini bikin kernel ukuran 5,5 ya. Nah terus setelah kernelnya dibikin, saya panggil cv2delete. Ini saya masukkan di variabel deleting. Yang didilasi itu gambar hasil thresholding di atas ya. Saya masukkan kernelnya yang tadi dibuat oleh Nampi-Ones 5,5. Thresholdnya 1. Habis ini saya inshow aja gitu. Nah ini saya coba running. Bisa dilihat nih mas. Nah ini bisa dilihat nih originalnya seperti ini. Gapnya berjarak sekian pixel ya. Setelah kita apply deleting, dia menjadi lebih rapat ya. Walaupun memang sekarang belum nempel gitu ya. Tapi dari sini kita bisa lihat efek dari dilasi bisa digunakan untuk join objek yang kepisah gitu ya. Nah ini tentu saja kalau misalkan kita pengen bikin dia sempurna, nempel, nah karena sifat dilating itu dia berbanding lurus dengan size kernel, kita bisa naikkan nilai kernelnya, misalkan jadi 7 gitu ya. 7,7 gitu ya. Nah ini makin nempel, tapi kayaknya masih belum cukup ya. Kelihatan kan ya? Nah ini saya coba naikin lagi jadi 9. Nah ini udah bisa lumayan nempel nih, walaupun ini dikit masih nggak nempel, kita naikin lagi misalkan jadi 11 ya. Nah ini nempel semuanya ya, walaupun ini ada bagian yang kayak kurang sempurna ya, tapi ini nggak apa-apa ya, karena memang kernel yang kita gunakan kotak ya. Nanti di bawah kita akan perkenalkan kernel yang bentuknya nggak kotak, ada yang kernel yang bentuknya elips. Nah, di sini bisa kita lihat kalau si dilasing ini bisa digunakan untuk memperbaiki karakter yang punya gap kayak gini jadi nyambung. Walaupun memang efeknya itu dia jadi lebih tebel ya hasil karakternya. Nah, ini barusan kita variasiin nilai size kernelnya menjadi besar gitu ya. Sehingga bisa kita join gitu gap karakter yang broken. Nah, cuma kita coba barusan kan yang kita atur adalah size si kernelnya ya. Saya akan naikkan nilai iterationnya, tapi kernelnya saya akan turunin. Nah, di sini kernelnya saya akan turunin di 5,5, tapi iterationnya saya akan set 5 ya. Iterationnya akan saya set 5. Kernelnya saya atur jadi 5,5 yang tadi udah nyampe 11 ya dengan iteration 1. Sekarang kita ganti kernelnya 5,5 dengan iterationnya sekarang jadi 5 yang tadinya 1. Kita coba lihat. Nah ini juga hasilnya sama ya. Tebalnya mirip-mirip. Nah kurang lebih kayak gitu lah opsinya ya. Kalau kita kernelnya nggak mau gede-gede, ya nanti mainnya di iteration. Naikin mungkin sedikit-sedikit ya. Memang nggak ada rumusan tertentu. Kalau pengen nyambungin dengan gap berapa pixel, iterasinya harus berapa banyak. Biasanya sih kita runut aja, nambahin dikit-dikit. Kalau masih nggak nyambung kayak tadi kita kernelnya 5,5 masih kurang, naikin 7,7 masih kurang, 9,9 masih kurang. Nah, ketemu ternyata di 11,11 bisa nempel. Kayak gitu cara ngeceknya ya. Nah, itu barusan tuh ya pemanfaatan sidilasi untuk nempelin gambar yang ada gapnya. Di sini saya bikin tambahin trackbar nih. Masnya juga boleh cobain untuk apa? Barusan ya, yang dilation, yang karakter broken join ini ya. Saya akan tambahin trackbar. Nah, sehingga output gambarnya seperti ini. Kemudian saya jelasin dulu resultnya seperti ini, output hasilnya. Di sini saya bikin 2 trackbar untuk mengatur besar kecilnya kernel dan trackbar untuk mengatur besar kecilnya iteration. Defaultnya iterationnya 1, kernelnya 3. Kalau kernelnya saya naikin, ya bisa dilihat di image ya dia makin nempel ya. Nah, makin besar seperti kernel makin nempel si gambarnya.
Nah, cuma kita bandingin dengan yang kalau kita atur juga iteration ya. Karena kita set 3, kita tempelin. Nah, ini kalau dilihat di iteration kelima dia udah nempel ya. Iteration kelima udah nempel, tebalnya segini. Kalau kita turunin kernelnya dia nggak bisa. Kalau kernelnya dinaikin makin tebal ya. Ini ketebalannya segini. Tapi kalau misalkan kita ngandelin yang kernelnya, nah ini size kernelnya harus 10-11 lah mungkin tadi ya. Harusnya nyampe 11 biar benar-benar nempel. Ini dengan kasih track bar kayak gini jadi lebih gampang untuk ngedebug ya. Gak perlu replace, ganti. Jadi kita bisa tahu. Ini juga kelihatan ya, iteration makin besar, makin tebal. Kernel makin besar, makin tebal. Nah, itu efeknya ya. Nah, silakan kalau mau dicontoh. Ini pada intinya sih gambarnya itu si codingannya itu dia bikin 2 track bar, jadi seperti biasa yang sering kita pakai lah ya. Kita gunain CP2 create track bar ya di dalam function yang menghandle event track barnya, si on track bar kernel size. Nah, ini untuk ngatur kernel size, terus di apply ke deletion, dan ada juga track bar untuk ngatur iteration-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Mas? Itu di 2 track bar itu sama namanya deleting sama-sama namanya deleting. Sama-sama, nggak apa-apa. Yeah. Karena yang akan di-show juga tetap aja satu gitu. Oh iya. Nah, konsepnya kan di sini kita pakai global variable ya. Jadi walaupun yang dipanggil ini, dia bakal ngambil nilai iteration yang terakhir di fungsi yang ini gitu kan. Karena kan di sini eventnya kan satu-satu ya. Kurang lebih kayak begitu. Nah, selanjutnya ini silakan coba Mas. Ini ada image yang namanya noise. Nah, ini ya. Noised broken char ya. Yang ini ya, noised broken char. Silakan karena ini kan ada noise-nya dan juga broken ya. Berarti di-apply eroding dan dilating secara bersamaan ya. Nah, silakan bikin agar si noised broker ya. Ini broken ya harusnya. Broken char ini biar bisa dikoreksi ya, biar bisa diperbaiki ya. Ini saya rename dulu ya. Broken. Agar bisa dihilangkan dot putihnya, noise-nya, dan bisa dijoin bagian yang ada gap-nya. Nah, silakan dicoba. Ini tahap-tahapnya saya cantumkan di sini. Pertama ya, define kernelnya ya, nanti one. Size-nya terserah. Kalau bingung, define aja awalnya 3,3 atau 5,5. Nah, selanjutnya apply eroding ya, untuk menghilangkan dot putih, si noise-nya. Setelah hasil erodingnya itu dimasukkan lagi ke ke dilating. Jadi image hasil eroding, contohnya itu kayak di sini itu kan ini image hasil dilating ya. Nah, di sini image hasil eroding. Nah, ini image hasil eroding ini nanti dimasukkan ke dilating. Nah, di sini. Jadi nanti boleh dibilang kalau bocorannya setelah eroding itu ditambahin dilating, hasil erosionnya dimasukin ke dilating kayak begini gitu Mas. Kebayang kan? Ya. Nah, silakan coba apply. Nah, kalau dilating yang kedua ini untuk menyempurnakan karakternya biar nempel. Setelah nempel kan tadi resultnya efeknya jadi tebal ya. Nah, kita apply lagi eroding. Nah, kita kikis lagi, kita kecilin lagi pakai eroding. Nah, biar apa? Biar font weight-nya itu sama dengan yang original. Nah, intinya kayak gitu ya. Nah, atur iterasinya juga dan kernelnya juga ya pada intinya biar kurang lebih seperti ini lah. Coba silakan. Terkait eroding dan dilating ini ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum ya? Kita lanjut ya? Ya. Oke, selanjutnya barusan kan kita bahas basic morphological transform. Sekarang kita akan bahas advanced morphological transform. Advanced morphological transform ini boleh dibilang kombinasi dari dua basic morphological transform di atas, eroding dan dilating. Nah, cuma di sini saya akan kenalkan metode baru, namanya itu morfologi EX ya. CP2 morfologi EX. Nah, ini adalah morphological transform versi advance-nya.
ada lebih dari 3 teknik sebenarnya yang bisa digunakan, tapi ya saya cuma bahas 3 aja nih untuk malam ini karena yang sering dipakai biasanya cuma 3 ini ya. Opening, closing, sama morphological gradient. Nah, opening, closing, morphological gradient. Nah, si opening, closing, morphological gradient ini cara makainya itu sama, semuanya pakai CV2 morfologi EX ya. Kalau di atas kan pakai CV2 dilating, CV2 eroding masing-masing ya. Kalau ini 3 metode ini dia menggunakan fungsi yang sama, CV2 morfologi EX. Nah, morfologi EX ini parameternya ini ada beberapa. Pertama gambarnya tentu saja ya, gambar yang mau di-apply advanced morphological transform. Yang kedua adalah morphological type. Nah, ini ya, 3 ini. Ini kita define type-nya opening, closing, atau morphological gradient itu di parameter kedua ini. Yang selanjutnya adalah kernelnya. Kernel, konsep kernelnya sama seperti yang di atas kita bahas. Kita define pakai nanti bikin kernel MP1 gitu ya, 3,3 atau berapapun. Dan terakhir juga sama, ada iteration ya, menunjukkan berapa kali si morphological advance ini dengan tipe katakanlah opening, closing, ataupun morphological gradient di-apply ke dalam gambar ini. Kalau di set 2 berarti 2 kali di-apply. Gitu. Nah, di sini tuh kan barusan ada yang disebut dengan morphological type ya. Nah, pertama kita akan bahas dulu dari morphological type-nya yang opening ya. Kalau mau kita gunakan morphological type-nya opening, di parameter morphological type ini kita tulis CV2 morph underscore open. Nah, tandanya kita akan menggunakan advanced morphological transform opening ya. Nah, opening ini apa sih? Opening ini sebenarnya sama disusun dari eroding dan dilatik di atas ya. Jadi si opening ini dia pada intinya fungsi yang di dalamnya itu ada erosion dan dilation digabung jadi satu fungsi gitu istilahnya. Jadi dia apply dulu erosion, dia apply dulu dilation. Jadi kita nggak perlu lagi nih manggil erosion terus dilation. Cukup dengan menggunakan opening sama saja kayak kita mengapply erosion langsung dilanjutkan dengan dilation. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, dia use case-nya itu biasanya untuk removing noise. Nah, contohnya seperti ini ya, ada dot-dot putih, terus kita pengen hilangin ya. Nah, ketika udah dihilangin, rasio atau ketebalan karakter yang dikenai apa namanya erosion kan biasanya jadi lebih tipis ya. Nah, ini dikenain dilation jadi lebih tebal lagi, jadi mirip dengan yang originalnya. Nah, ini biasanya tuh untuk removing noise ya, si opening ini ya. Kayak gambar ada dotnya dihilangin. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu opening. Yang kedua adalah closing. Closing, morphological closing. Parameternya yang kita define di sini di morphological type itu adalah CV2 morph underscore close. Ya. Kalau kita set morph underscore close, tandanya kita pakai closing morphological advance. Nah, ini sama aja kayak yang morph open. Kalau morph open kan di dalamnya tuh padannya sama dengan kalau kita apply erosion terus disusul dilation. Kalau kita pakai closing, ini sama aja di dalamnya tuh kita pakai dilation dulu baru di-apply erosion. Kurang lebih kayak begitu. Nah, ini use case-nya ini biasanya dia untuk join part yang nggak nyambung atau ada hole gitu ya di dalam gambar. Ini kan ada karakter warna putih, ada dot hitamnya gitu ya, atau kayak karakter broken tadi gitu ya, ada garis yang memutus apa namanya karakternya gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai closing, nyambung dua nyambung dua objek jadi satu gitu, ada garis putus jadi disambungin. Ini bisa pakai closing. Nah, bedanya apa dengan yang dilation biasanya gitu ya? Dengan dilation kan kita bisa juga nyambung ya. Cuma kalau diingat-ingat yang hasil dilation itu kan hasilnya jadi gemuk ya. Dengan menggunakan closing, outputnya itu dia udah apa namanya masih sama dengan yang originalnya gitu. Jadi nggak size-nya nggak jadi lebih besar gitu. Nah, itu apa namanya pengaruh sih kalau kita apply closing dibanding dengan dilation doang untuk remove hole atau nyambungin yang putus ya. Nah, itu bedanya ya opening dan closing. Ternyata di dalamnya tuh yang opening adalah gabungan antara erosion dulu baru dilanjut dilation. Kalau yang closing adalah dilation dulu baru yang dilanjut selanjutnya erosion. Itu dua hal itu ya. Opening closing ini banyak banget dipakai ya. Karena
lumayan bermanfaat di banyak hal. Di bawah kita lihat use case-nya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ada morphological gradient di type morphological type-nya ya. Morphological gradient ini dia sedikit berbeda konsepnya ya, dari yang opening maupun closing ataupun dilation dan eroding di atas ya. Dia sebenarnya ketika kita apply morphological gradient, gambar yang dihasilkan ini kayak hasil CV2 Kenny atau edge detection. Jadi kayak gambar tepian ya. Nah, ini efek kalau kita set morphological type-nya itu CV2 morph underscore gradient. Nah, kalau kita set seperti ini, maka gambarnya itu jadi seperti kayak hasil edge detection ya. Yang sebelumnya kita pelajari pas ngebahas CV2 Kenny atau Kenny edge detection. Nah, ini ternyata juga bisa kita achieve dengan memanfaatkan morphological gradient di advanced morphological transform. Nah, itu tuh 3 teknik advanced morphological transform yang sering digunakan. Ya, selanjutnya sama lah ya kalau masalah kernel dan iteration dengan yang basic morphological transform, eroding dan dilating di atas. Nah, sekarang kita akan coba lihat implementasiannya si eroding dan dilating ini untuk kebutuhan kita ya. Di sini saya akan coba menggunakan opening dan closing. Pertama saya akan coba implementasikan opening untuk mereduce noisy pada citra MRI ya. Yang sebelumnya kita lihat di noisy MRI yang dihasilkan di atas kan dia ada blok jadi kayak kotak-kotak hitam gitu ya, hasil efek dari dilation-nya, eroding-nya ya. Nah, sekarang kita akan coba dengan morfologi X, type-nya itu open ya. Nah, seperti kita tahu kalau yang open ini gunanya untuk remove noise seperti ini ya. Kita akan lihat nih, output-nya bisa nggak benar-benar ngerapihin atau nge-reduce lebih baik dibandingkan yang kalau kita memanfaatkan si erosion doang ya. Ini kita kalau biasa ya, saya nggak baca gambarnya, convert ke grayscale. Kalau mau di apply thresholding silakan, nggak wajib juga, kalau mau diterapkan juga boleh. Tapi ini nggak wajib karena memang citranya udah hitam putih ya. Selanjutnya ya bikin kernel. Ini saya set awal 3,3 kernelnya, iterationnya 1, apply morph open. Ini yang di-apply itu ke gambar hasil grayscale, baru saya show hasil opening. Hasil openingnya ini saya show. Ini dari sini, terus originalnya juga saya show. Ini kita lihat hasilnya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, mungkin kalau di notice kelihatan beda. Ini originalnya nih hasil openingnya, advanced morphological transform. Kalau yang pakai erosion doang, di tengahnya itu banyak yang blok-blok hitam jadi lebih tebal ya. Nah, di sini ketika kita apply opening, nah blok-blok hitamnya nggak ada, plus hasil noise-nya juga hilang ya. Nah, ini kelebihannya opening dibandingkan dengan menggunakan eroding doang gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mas? Belum. Belum ya. Dan ini tentu saja juga kalau kita variasikan kernel size-nya dan iteration-nya juga akan berpengaruh ke hasil opening-nya ya. Semakin besar kernel yang di-provide, tentu saja makin besar efek noise-nya ya. Tapi juga ngikisnya juga makin besar juga gitu ya. Nah, ini kita coba set 5. Nah, bisa dilihat gambar gambar yang dihasilkan, hasil openingnya juga lebih ngeblur ya. Nah, ini efeknya kalau misalkan kita apply opening dengan kernel yang terlalu besar ya. Jadi optimalnya kalau tadi lihat 3,3 udah cukup. Biasa sih kayak gitu. Kalau removing noise, kernelnya tuh pasti nggak gede-gede. Karena noise itu kan ukurannya dot kecil-kecil kayak begini ya. Tipsnya kayak begitu. Pasti kalau kita berhubungan untuk remove noising, kernel size-nya pasti ya kecil lah, dan iterasinya juga nggak besar gitu, nggak akan selalu besar. Jadi karena berkaitan dengan kondisi ya, kalau noise kan secara natural dia porsinya kecil gitu ya, dot kecil, sehingga kernel size yang akan kita gunakan ataupun iterasi yang akan kita gunakan juga pasti nggak akan terlalu besar. Nah, itu tipsnya ya. Ketika kita berusaha untuk removing noise pada gambar
seperti barusan. Itu pemanfaatan opening contohnya untuk remove noise. Nah, selain untuk remove noise seperti barusan, ini saya juga bisa tunjukkan kita juga bisa gunakan closing. Kalau barusan kan pemanfaatan opening ya, memanfaatkan closing untuk memperbaiki karakter yang broken ya, broken char 2 ya. Ini yang broken char 2. Nah, ini beda dengan yang noise broken ya. Kalau noise broken itu udah ada gapnya, ada noise-nya ya. Kalau broken char 2 ini dia karakter dia ada dotnya ya. Ada dot bulat-bulat kayak begini. Ini kita akan coba filling gap yang bulat-bulatnya ini kita isi jadi warna putih gitu ya. Ini konsepnya sama kayak kita nyambungin dua garis yang terputus gitu. Cuma kalau ini kan bentuknya dot gitu. Nah, dengan menggunakan closing ya. Nah, seperti saya bahas di atas, ketika kita menerapkan closing, objek scale-nya dia sebelum dan sesudah closing ini ukurannya sama. Berbeda kalau dengan yang kalau kita gunakan erosion. Kalau kita gunakan dilation, nah dia kan akan menjadi lebih tebal ya hasilnya. Ini kita coba lihat hasilnya. Ini saya gunakan kernelnya 3,3 ya. Ini saya coba running. Nah, ini outputnya. Bisa dilihat dengan menggunakan closing CP2 Morpho X dengan morphological type-nya closing, kita bisa remove dot atau hole pada objek karakter B ini ya. Nah, tanpa mengubah scale si karakternya, nggak jadi gemuk atau nggak jadi tipis gitu. Nah, ini kelebihan dari closing dan tadi juga yang opening ya, dibanding dengan menggunakan eroding dan dilating secara langsung. Nah, barusan kan kita kebiasa tuh si yang noise kita reduce pakai opening, yang broken kita reduce pakai closing ya. Nah, sekarang kita akan coba manfaatkan kedua-duanya si opening dan closing. Sekarang kita akan coba untuk menyelesaikan masalah yang tadi dijadiin task ya. Untuk remove noise sekaligus ngejoin yang putus ini ya. Nah, kalau sebelumnya kan kita lakukan beberapa tahap ya. Erosion, dilation, erosion gitu ya. Atau dilation, erosion, dilation ya. Pokoknya tiga tahap lebih, 3 tahap ya. Untuk nge-remove noise, nyambungin gapnya, terus mengembalikan rasio ukuran si karakternya biar kayak semula gitu. Nah, di sini cukup dengan memanfaatkan dua aja nih, opening dan closing. Nah, jadi tujuannya saya akan coba menghilangkan noise-nya, nyambungin gap-nya tanpa merubah ketebalan si karakternya, nggak jadi lebih tipis atau nggak jadi lebih tebal gitu ya. Sama seperti original. Nah, pertama saya baca dulu si noise broker karakternya ya. Saya convert ke grayscale, di situ ini optional, mau di-convert ke thresholding. Hasil thresholding ya, ini malah saya hasil IMG ya. Mungkin ini saya akan coba apply hasil thresholdingnya, masukin di sini. Nah, hasil thresholdingnya saya apply opening. Nah, karena opening ini dia bisa nge-reduce noise ya, jadi saya hilangin dulu noise dari gambar broken char ini. Si titik-titik putihnya saya hilangin dulu pakai opening. Setelah itu didapat gambar openingnya, saya masukkan lagi ke morphological X dengan type close ya, closing ya. Nah, tentu saja di sini saya variasiin iteration ya, dengan kernel size yang sama. Saya bisa manfaatkan saya gunakan iteration yang berbeda untuk menghasilkan efek yang berbeda gitu ya. Nah, dengan menggunakan closing, saya bisa nyambungin karakter yang tadi itu putus. Nah, setelahnya ini saya show aja nih gambar originalnya, gambar hasil closing, gambar hasil opening. Ini saya running. Assertion valid. Oh, ini kayaknya saya tadi habis ini nih, broken char. Kalau yang masa mungkin masih yang broker ya. Masih ada typo-nya. Nah, ini gambar hasilnya ya. Ini original, opening,
Nah, openingnya, terus ini closingnya. Oke. Saya show. Kelihatan ya? Jadi originalnya dia ada noise dan ada gap-nya. Noise-nya saya hilangin pakai opening. Hasil openingnya ini masih ada gap. Saya join pakai closing. Walaupun memang nggak terlalu sempurna ya. Ini karena memang keterbatasan bentuk kernelnya yang kotak. Jadi ada kotak gitu ya, kayak potongan kotak gitu. Nah, sampai sini cukup clear, Mas? Saya kok masih waktu di closing ada itunya lagi ya. Ada apa? Noise-nya lagi. Oh, masih ada noise-nya? Oh, namanya masih belum diganti. Nah, iya. Coba dulu mungkin namanya ya. Padahal barusan udah dinaik turunin gitu ya. Iya. Yang nama di dalam morfologi X-nya itu belum di. Oh, masih ngerefer ke yang sebelumnya gitu ya. Masih gray, sama-sama gray. Iya, iya. Itu barusan ya. Iya. Pemanfaatan apa namanya? Opening, delete, opening, closing untuk cancelling noise dan join gap gitu dalam gambar yang ada noise-nya dan ada gap-nya. Nah, oke, kita lanjutin. Setelah barusan kita ngebahas opening dan dilanting, opening dan closing, sorry, dan pemanfaatannya untuk noise MRI, citra MRI, noise broken karakter, bahkan yang ada karakternya broken ya, ada gap-nya dengan ada noise-nya, kita apply juga opening dan closing secara bersamaan. Kelebihannya dibanding yang eroding dilating doang, rasio dari karakter yang dihasilkan itu tetap sama, nggak jadi lebih gemuk, nggak jadi lebih tipis gitu. Kurang lebih seperti itu kelebihan kalau kita menggunakan opening dan closing. Nah, sekarang kita akan coba kupas teknik yang ketiga di Advanced Morphological Transform, yaitu Morphological Gradient. Ini konsepnya seperti saya bilang di atas berbeda dengan erosion, dilation, opening maupun closing ya. Nah, morphological gradient ini seperti tadi dilihat nih, output gambarnya itu jadi semacam kayak hasil edge detection ya. Jadi gambar tepian. Dia akan bikin line putih di sekitar corner objek warna putihnya. Jadi seperti ini nanti, kalau inputnya seperti ini, outputnya jadi kayak edge image ya. Nah, makanya ini sebenarnya si morphological gradient ini selain pakai CV2 Kenny untuk image segmentation atau edge detection ya, sorry. Nah, si morphological gradient ini ya bisa menjadi opsi dari yang tadi tuh CV2 Kenny, karena dia bisa digunakan untuk edge detection atau segmentation gitu. Nah, kita lihat ya gimana pengimplementasiannya morphological gradient di dalam kebutuhan kita ya. Nah, ini saya punya gambar lainnya namanya char.png. Silahkan dibuka. Nah, ini huruf B ya. Nggak ada noise-nya, nggak ada gap-nya, benar-benar clear. Nah, di sini saya akan coba apply si morphological gradient terhadap gambar B ini. Kita akan coba buktikan benar nggak sih output gambarnya itu benar-benar jadi edge image gitu. Harusnya ini jadi gambar tepian ya, edge image. Nah, di sini seperti biasa saya baca dulu gambarnya si char.png ya, yang ini. Setelah itu saya convert ke grayscale. Dan setelahnya di sini saya apply binary thresholding. Ini optional ya, kalau gambarnya udah hitam putih harusnya nggak perlu ya. Kalau mau di apply untuk gambar-gambar yang warna-warni juga boleh. Nah, atau bergradasi gitu. Nah, selanjutnya saya bikin kernel. Ini untuk awal saya set 3,3 ya. Saya set kecil dulu. Nah, di sini saya akan bandingkan dua halnya. Nah, di sini akan saya bandingkan dua hal. Erosion, saya cari ini dari hasil thresholding dengan kernel 3,3, iteration-nya 1. Saya kasih nama erosion. Dilation, nah ini saya dari hasil trace juga ya, bukan dari hasil erosion ya. Dilation di sini dari hasil trace juga dengan kernel yang sama dan iteration-nya 1. Nah, di sini saya akan bikin variabel baru namanya gradient 1. Nah, yang merupakan
pengurangan dari dilation terhadap erosion. Ya. Jadi saya kasih nama gradient 1. Jadi hati-hati ya. Erodingnya ngambil dari hasil thresholding, dilatingnya ngambil dari hasil thresholding juga. Nah, setelah saya dapat variabel gradient 1 yang barusan, hasil pengurangan dari dilation terhadap erosion. Nah, mungkin sedikit bertanya-tanya gitu ya, padahal kan kita lagi ngebahas morphological gradient. Kenapa kita munculin lagi erosion dan dilation? Nah, ini berhubungan gitu ya. Berhubungan gitu. Nah, sekarang kita akan benar nih bikin hasil morphological gradient, tapi saya kasih nama gradient 2. Menggunakan metode morfologi X. Nah, type-nya morphological gradient. Kernelnya saya pakai 3,3, iteration-nya 1 terhadap gambar yang di-define di atas 1 hasil threshold lah ya. Biar enak, biar sama. Hasil threshold. Setelahnya, ini saya akan coba tunjukkan hasil gradient dari hasil pengurangan erosion terhadap dilation dan hasil gradient dari morphological X yang morph gradient. Nah, kita coba display dan originalnya juga saya display juga. Nah, kelihatan mas? Bisa dilihat ini original image yang huruf B tadi ya, yang char.png. Ini hasil gradient 1 yang hasil pengurangan dilation terhadap erosion. Dan yang terakhir ini ada hasil morphological transformation yang benar-benar yang type-nya kita set morph gradient ya. Morphological gradient. Nah, bisa dilihat ini ya mirip-mirip lah hasil gradient yang dengan mengurangkan hasil dilation terhadap erosion dengan hasil morphological gradient. Karena memang morphological gradient ini sebenarnya di dalamnya itu mengurangkan si erosion terhadap dilation. Dilation terhadap erosion, sorry ya. Kurang lebih kayak begitu. Nah, itu tuh morphological gradient. Dia bisa mengekstrak edge ya. Image ya. Kayak yang kita lakukan di CV2 Kenny ya. Saat membahas edge detection. Nah, ternyata bisa juga di-achieve untuk ngedeteksi edge dengan morphological gradient. Nah, cuman kan kalau untuk ngedeteksi edge doang kayak begini kan ya udah banyak gitu ya. CV2 ini juga kita udah belajar gitu. Terus apalagi istimewanya. Nah, kerennya ini mungkin yang perlu dipahami banget gitu ya. Di morphological gradient ini satu hal yang bagus, dia bisa melakukan menangani non-uniform illumination image. Dia bisa menghandle non-uniform illumination image. Nah, non-uniform illumination image itu seperti apa ya? Ini contohnya saya akan buka dulu ya contoh gambar ini. Saya punya gambar namanya strukbelanja.png. Ini bisa dicek dulu dalamnya ya. Nah, yang dimaksud dengan non-uniform illumination image itu seperti ini. Jadi background-nya gradasi, hampir ke putih. Tulisannya ya bebas mau warna putih atau bolak-balik. Yang penting ada iluminasinya lah. Jadi background-nya ini bergradasi seperti ini. Kalau kita apply kayak teknik thresholding binary atau maupun to zero ya, yang biasanya sering kita gunakan kalau berhubungan dengan gambar grayscale dengan gradasi hitam putih gitu ya. Misalkan to zero ampuh banget gitu kan, yang pakai gradasi. Ternyata kalau iluminasinya seperti ini gitu ya, gradasinya itu ekstrim seperti ini, bagian hitam dan ini putih gitu ya gradasinya. Dia bakal fail nih. Dia nggak bisa nge-crop atau ngambil semua bagian karakter ini. Dia nggak bisa segmenting semua karakter ini. Dia bisa crop gitu ya. Nah, kita buktikan bener nggak sih si CV2 threshold yang binary maupun to zero yang selama ini kita gunakan nggak bisa mengekstrak karakter dari gambar struk belanja ini. Nah, kita akan coba. Seperti biasa kita akan coba dulu buktikan pakai simple thresholding CV2 binary dulu ya. Kita akan coba dulu apply ke CV2 threshold binary untuk melihat efek hasil threshold binary. Ini saya kasih nama binary dulu ya. Dari gambar struk belanja yang barusan saya tunjukin ke gambar ini.
Terus dengan simpelnya saya taruh aja CP2 threshold, ya saya set random aja 127 gitu ya. Nilai thresholdnya, nanti kita bisa adjust. Terus saya show. Nah ini bisa dilihat ya, ini gambar originalnya yang tadi dibilang non-uniform illumination ya. Ketika saya apply binary, nah bisa dilihat. Dia malah hitam putih kayak gini ya. Karakternya nggak bisa ke segmentasi. Karakternya nggak warna putih semua, malah di bawah warna putih semua. Wajar karena gradasi di bagian bawah ini makin putih ya, sehingga blok warna bagian bawah ini ngikut ke warna putih. Nah, sehingga di sini si binary nggak bisa nih dia nge-crop seluruh karakter. Pun kita geser-geser, katakanlah jadi lebih kecil 100 gitu. Nah, dia makin nggak, kalau makin kecil nilai thresholdnya, makin nggak ke bawah. Kita naikin jadi 180. Makin nggak ke bawah. Ya makin banyak yang lebih ke bawah, tapi masih gagang di bagian bawah. Kita naikin lagi jadi 200. Bisa ke bawah. Nah ini hampir semua ya, tapi bawahnya ini ada putihnya nih, masalahnya. Entah mungkin harus 200 berapa, tapi ya bisa dicoba-coba. Nah cuman karakternya bisa ke Excel semua, cuma ada masalah di sini. Ada blok warna putih. Kalau karakternya posisinya di sini, mungkin nggak akan ke bawah. Kalau nggak masuk ke bagian threshold ini. Nah kita coba ganti dengan to zero ya. Kita kembaliin ke yang to zero dengan nilai tengah 127. Nah, kalau kita apply to zero, bagian bawahnya ini jadi abu-abu. Nggak bisa pure hitam semua, karena kita butuhnya kan background-nya hitam semua biar gampang kita solding. Kalau dua gambar kayak gini kan, background-nya kan jadi susah. Bisa juga kita adjust, kayak tadi tuh misalkan naikin 200 ya. Mungkin bisa keambil juga karakternya. Nah ini keambil semua karakternya, bawahnya masih ke bawah. Kalau kita set 230 kayaknya bisa keambil semua. Nah, bisa keambil semua. Tapi lagi-lagi kita harus explore satu-satu ya. Kita cari ke nilai threshold yang optimal. Kalau kita apply Otsu, jadi misalnya kita apply Otsu binary plus Otsu. Nah, cv2.trace Otsu ya. Nah, kita lihat apakah Otsu bisa lebih baik. Apa nih? CV2 threshold. CV2 trace Otsu. Trace. Trace Otsu. Gak mau nih. Nah, ini kita coba running. Nah, ini kalau kita combine dengan Otsu juga nggak bisa nih. Harus manual ya, kayak tadi kita cari ternyata ada 200-an ke atas gitu, baru bisa kita segmentasi yang non-uniform illumination gambar seperti ini gitu ya. Nah, ini kan menyulitkan gitu ketika berhadapan dengan gambar-gambar gradasi seperti ini gitu. To zero pun harus kita tweak berkali-kali, nyari ternyata ada 200-an ke atas. Nah, permasalahan seperti ini sebenarnya bisa mudah ditangani dengan si morphological gradient. Tinggal kita panggil aja morphological X dengan type morphological gradient. Kernelnya kita ambil ya, di sini saya set 2,2. Bebas aja mau 3,3 berapa, tapi nanti perhatikan efeknya juga akan berefek ke karakter hasil segmentasinya ya. Iterasinya saya set 1. Ini kalau saya running, nah bisa dilihat ini adalah gambar originalnya, ini gambar hasil morphological gradient. Nah bentuknya udah bentuk edge image. Kalau udah bentuk edge image, bisa langsung di-apply ke dalam algoritma seperti contour detection untuk cropping itemnya ya. Nanti bisa ada contour area kan untuk contour rectangle-nya ya, untuk nyari HWC-nya ya.
lebar, tinggi, posisi masing-masing karakter, terus untuk di crop. Nah, ini nih pemanfaatan morphological gradient. Salah satunya itu adalah untuk mengatasi segmentasi gambar yang bergradasi ekstrim seperti ini. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan, Mas? Terkait morphological gradient? Bisa dicoba sebenarnya. Ya. Bentar. Saya mau nanya Mas, jadi tuh kayak edge detection, terus contour detection sama ini, itu tuh dipakai tiga-tiganya nggak sih? Berbarengan gitu? Atau pilih salah satu gitu? Pilih salah satu. Jadi edge detection untuk mendeteksi edge, morphological gradient juga waktunya sama kan, edge image ya. Yeah. Nah, terus kalau contour detection itu bisa inputannya itu dari gambar hasil edge atau dia gambar dari hasil thresholding. Bagusnya gambar dari hasil edge detection karena bentuknya udah kontur kan kalau edge itu. Kalau bentuknya thresholding kan bukan gambar kontur gitu. Nah, jadi yang jadi pilihan itu paling morphological gradient atau CV2 Kenny. Mau pilih yang mana? Kalau yang kasus biasa sih CV2 Kenny bisa untuk mencari edge image ya. Kalau untuk yang gradasinya seperti ini gitu ya, ekstrem seperti ini, nah bagusnya pakai morphological gradient. Kalau udah bentuknya udah kayak edge image kayak begini, bisa kita apply ke fine contour untuk dicari konturnya dapat, kita filtering yang kecilnya, kita canceling kalau ada yang noise gitu ya. Habis itu pakai kontur rectangle untuk dapatin bounding box masing-masing konturnya gitu ya. Selanjutnya tinggal di save atau apa gitu ya hasil cropan image. Oh, jadi lebih kayak gitu. Pilih salah satu antara edge detection, kalau nggak morph gradient, baru ditambahin kontur. Betul. Oke, Mas. Oke. Ya. Nah, barusan kita apply si morphological gradient untuk mengatasi masalah kayak gini ya. Masalah lainnya juga kayak misalkan ada bidang namanya tuh enhancement image pada fingerprint ya. Ini kan ada gradiennya kayak gini nih, Mas. Nah, kalau misalkan kita pengen apply image processing, gradient ini nih nggak boleh ke bawah nih, background-nya harus benar-benar pure putih. Kenapa harus pure putih? Biar nggak mengakibatin kesalahan klasifikasi atau analisis ya. Jadi background-nya putih atau background-nya hitam, nanti sidik jarinya putih, terserah. Intinya bisa dibedakan secara mudah gitu ya. Kalau background-nya gradient seperti ini akan jadi susah. Nah, ini kita bisa remove juga nonlinear illumination pada gambar sidik jari ya. Nah, ini banyak nih kalau dilihat di cek jurnal, banyak orang yang risetnya tentang ini juga, remove nonlinear illumination pada sidik jari. Karena kalau misalkan orang mencetin sidik jari gitu ya ke mesin sidik jari kan dia kayak capture foto gitu ya. Nah, output gambarnya tuh nggak akan bersih, background-nya putih gitu. Bisa jadi ada ada bingkainya kayak begini gitu. Nah, sehingga di sini kita bisa apply si morphological gradient untuk ya barusan tuh ya, bikin si background-nya itu jadi putih semua gitu ataupun hitam semua. Sini saya baca dulu si gambarnya fingerprint.png yang barusan ini ya, yang ada gradiennya di sampingnya. Nah, setelah itu saya apply bitwise node. Kenapa saya apply bitwise node? Kira-kira bitwise node itu kan jadi ngebalik ya. Yeah. Kalau pilih pixelnya 0 jadi 255, 255 jadi 0 gitu ya. Nah, ini karena barusan kan gambar fingerprint ini background-nya ya boleh dibilang putih, objeknya hitam ya. Sementara kalau kita ngeproses biasanya itu objeknya putih, background-nya hitam, betul kan? Yeah. Nah, selain pakai image thresholding inverse, jadi kita bisa pakai bitwise node nih untuk simple. Kalau pakai bitwise node, kita nggak perlu mikirin di invert di pixel threshold berapa gitu. Kalau pakai CV2 thresholding binary inverse kan harus tahu dulu tuh di invertnya di nilai pixel berapa. Setelah di bitwise node, hasil gambarnya ini saya convert
grayscale biasa. Di sini saya apply thresholding dulu ya, to zero inverse. Nah, hasil to zero inverse-nya ini saya akan compare dengan hasil morphological transform dan morphological gradient ya. Jadi ada yang hasil to zero inverse, ada yang hasil morphological gradient dengan kernel 3,3. Jadi kalau di atas ini kayak kita ngebandingin hasil struk belanja hasil thresholding biasa dengan hasil morphological gradient. Di sini juga yang sidik jari saya coba lakukan, tampilkan yang hasil gradient, morphological gradient, dan hasil to zero inverse ya. Nah, ini saya coba show. Nah, ini karena saya udah inverse, yang tadi gambar originalnya kan background-nya putih ya, ini jadi saya hitamkan. Kalau dilihat secara sama, ini originalnya ya, bisa kelihatan nih ada gradasi putih, walaupun tipis. Iya. Nah, yang to zero-nya juga masih ada gradasi putihnya. Mungkin perlu kita tuning gitu tadi nilai threshold-nya. Pada intinya nggak bisa langsung dapat. Walaupun ini juga kalau kita combine dengan Otsu mungkin malah susah juga ya. Nah, tapi coba lihat, mungkin kita fokus aja ke yang ini nih, morphological gradient. Kalau dilihat background-nya itu benar-benar hitam semua. Itu area area si fingerprint-nya masih tetap utuh lah ya. Nggak ada yang kekikis, nggak ada yang kepotong. Walaupun memang secara struktur beda ya, karena hasil morphological gradient kan sekali lagi dia bentuknya jadi edge image ya. Nah, tapi di sini background-nya itu hitam semua. Bisa kita cancel gitu si gradient yang sama si to zero juga nggak bisa. Ini mungkin perlu kita adjust nilai threshold-nya. Gitu. Nah, ini manfaatnya yang si morphological gradient dengan ini contohnya pakai kernel 3,3 ya. Nah, manfaat-manfaat si morphological gradient di kehidupan ya. Contohnya itu ya, di aplikasi nyatanya ya. Nah, sekarang coba Mas, ini ada sedikit task. Lakukan hal yang sama tapi untuk gambar yang number plate .jpg. Nah, ini kan juga kalau dilihat itu ada kilauannya, jadi nggak rata lah istilahnya, ada gradasinya. Nah, ada illuminationnya. Coba apply, tapi ini saya udah cantumin runutannya, baca gambarnya, apply morphological gradient kernel 3,3 dengan iteration 1, apply to zero thresholding. Jadi hasil morphological gradient ini masukin ke thresholding. Nah, biar nanti hasilnya kayak begini nih. Karena ternyata ketika kita mengurusi gambar yang ini, hasil morphological gradient dia masih ada masih ada bercak putihnya nih, belum bersih. Nah, ini bisa kita lakukan apply lagi, kita bersihin lagi pakai morphological gradient. Jadi output dari morphological gradient kita masukkan ke to zero thresholding ya. Thresholdnya 100, maksimalnya 255. Nah, setelahnya fine contour dengan return eksternal, modenya chain approximation, sehingga hasilnya bisa didapatkan gambar seperti ini. Ini berarti harus lihat pertemuan sebelumnya ya, yang tentang kontur tuh. Cara pakai return eksternal dengan mode chain approximation ya. Terus Pak, cara ngedraw konturnya juga ya ke gambar utama si MG-nya, si number plate-nya. Kira-kira ada yang mau tanyakan Mas atau kurang clear? Kontur tuh di pertemuan yang intraocular line following itu, Bu? Iya, kemarin ya 11. Nah, selanjutnya ya ini jawabannya ya. Ini materi terakhir. Nah, tentang morphological operation, structuring element. Yang barusan kita di atas yang mau advance morphological transformation atau basic morphological transformation, kernel yang selalu kita gunakan adalah kernel kotak, itu nggak Mas? Iya. Sehingga hasil eroding, dilating, opening, closing ataupun morphological gradient itu selalu ada kayak bekasnya itu kayak siku karena bentuk kotak ya. Nah, tapi bisa aja kita meminimalisir efek si kernel yang bentuknya menyiku tadi, apalagi kalau lagi ngejoin gitu ya, ngejoin dua line yang putus atau lain sebagainya, itu memanfaatkan kernel yang
bukan rectangle gitu ya. Nah, makanya di sini ada sebuah fungsi, sebuah metode di OpenCV yang digunakan untuk ngebangun kernel yang bukan kotak, walaupun dia provide juga yang kotak gitu. Nah, di atas kan kita nggak pakai ngebikin kernelnya itu nggak pakai bantuan OpenCV kan, kita pakai NumPy aja, np once 5,5 UNT 8 gitu kan. Nah, di sini kita akan bikin kernelnya itu pakai OpenCV dengan menggunakan structuring elemennya OpenCV. Nah, cara bikinnya, ini kita tinggal panggil aja cp2 get structuring element. Dia ada 3 parameter. Nah, parameter pertama adalah shape. Parameter kedua adalah kernel size. Parameter ketiga adalah anchor. Kernel size sama anchor mirip-mirip sama yang sebelumnya pernah kita bahas. Kernel size ya 5,5 berarti size ya 5 kanan 5 baris 5 kolom. Anchornya kalau negatif ya titik evaluasinya jadi di tengah kernel. Kalau 0,0 berarti titik evaluasinya itu jadi di pojok kiri atas. Kurang lebih seperti itulah. Nah, tapi anchor kita set min 1,1 ya biar evaluasinya di tengah-tengah kernel. Nah, yang perlu difokuskan adalah shape-nya. Shape ini parameternya ada 3 di OpenCV ya. Ada 3 opsi ketika kita menggunakan structuring elemen ini untuk membuat kernel ya. Pertama adalah CV2 morphrect. Nah, morphrect ini membuat rectangular structuring element. Membuat rectangular structuring element. Ini sama dengan yang kalau kita di atas sebelumnya pakai np-once untuk mengenerate kernel. Nah, ini sama aja. Di OpenCV juga menyediakan untuk bikin rectangular kernel kayak gini ya. Di sini kan 111 sama seperti np-once kan. Nah, yang selanjutnya ini uniknya. Selain morphrect ya, yang sama dengan np-once, si OpenCV get structural element ini bisa punya tipe CV2 morph cross. Kalau kita pilih shape-nya itu morph cross, maka hasil kernelnya ini akan bentuknya cross plus kayak gini. Jadi kalau ini size-nya 5,5 berarti 00100 ya. Kelihatan nih bentuknya cross plus ya. Nah, ini cross shaped structuring element. Yang selanjutnya ini morph ellipse ya. Ya dari namanya kelihatan ya kalau bentuknya tuh elliptik ya. Bentuknya ellipse. Kita tinggal define aja gitu karena size-nya berapa, koma berapa. Nah, ini kita coba lihat ya. Bikin morphological bikin kernel 5,5 pakai morphrect. Nah, ya, bentuknya kayak gini. 5,5 dan ini juga nggak harus kotak ya. Kalau kernel itu seperti pernah saya bilang kan bisa aja 5,1 ya. Jadi panjang kayak gini. Nanti di bawah akan dibahas manfaatnya kalau kita bikin kernel memanjang seperti ini gitu ya. Atau 5x2 seperti ini. Ya memanjang ada kotak. Apa kelebihannya? Ini juga yang cross ya. Kita gedein juga bisa 9,9 misalkan nih. Nah, dia kelihatan ya cross ya. Terus ada yang elipsis. Kalau kita gedein ya baru kelihatan. Bentuknya itu elip. Bisa kelihatan yang bentuk satunya lonjong ya. Nah, ini bagus banget kalau dipakai untuk eroding atau dilation yang ngejoin di atas ya. Kita coba lihat di atas tuh untuk ngejoin. Mana dia ya? Nah, ini broken karakter ya. Nah, broken karakter ini kita akan coba apply yang menggunakan morphological ellipse ini ya. Dengan menggunakan morphological ellipse kernelnya. Jadi yang sebelumnya pakai si once, np-once di NumPy, saya akan coba apply ke broker char ya. Mungkin sebagai preview dulu kalau pakai ini. Saya running bisa tapi ada kayak sikunya ini ya. Kita lihat beneran bisa lebih bagus atau enggak gitu ya. Ini kernelnya saya set 3,3 ya. Kecil aja dulu.
Iteration-nya saya set kecil dulu. Kelihatan ya. Nah ini kalau iterasinya 1, ini original, ini hasil relation. Iteration-nya saya naikin. Ini iteration-nya 2. Ini bebas saja ya, kalau saya ini mau naikinnya iteration, tapi kernelnya saya biarin. Nanti saya tukar kernelnya yang dinaikin, kernel saya yang naikin, iteration-nya yang biarin. Coba jadi 4. Nah, bisa kelihatan ya, mulai jadi 1 ya. Saya set ini jadi 6. Nah, mulai nempel. Saya set ini jadi 8 misalnya. Udah nempel, tapi dia malah ada kayak siku ya. 11 malah makin gemuk. Tapi di sini malah nggak kelihatan, kayak lebih bagus. Cuma di sisi sebelah sini yang tadinya ada siku hilang, di sisi lain yang harusnya hilang, jadi ada sikunya. Karena memang efek dari elips, kalau elips kan lebih apa namanya? Ini kita coba panjangin ya. Ini kan H, W-nya ya. Ini lebih panjang 5,3 misalnya. Karena dia bentuknya elips, kalau mau kelihatan elips tuh nggak harus apa namanya, ukurannya 3,3 juga ya. Nah, ini efeknya kalau misalkan pakai elips. Ini kita kecilin dulu ya. Jadi 3 misalnya. Nah, kalau elips memanjang kayak begini, ini elipsnya kita lihat ukurannya dulu, kernel size-nya gimana. Elips vertikal atau horizontal? Oh, dia elips horizontal ya. Elipsnya horizontal. Kernel size-nya kita coba naikin ya. Nah, dia lebih mending dengan hanya iteration 3. Tadi sampai 11 belum nempel-nempel. Ini dengan iteration 4. Kalau kita cek kernelnya sekarang, kernelnya jadi kayak gini nih. Iteration 5. Malah hasilnya belum terlalu bagus juga. Kita harus cari bentuk kernel yang pas nih. Kita coba ubah jadi kecilin aja yang 4, ini 2. Nah, kalau 2 malah tipis, jadi lebih kurang. Kalau makin kecil, kemampuan dia ngejoin jadi makin kecil juga. Tapi kalau kita naikin, ini misalkan jadi 6, kemampuan dia ngejoin balik lagi. Kalau kita naikin jadi 7, makin tebal. 9. Bagian sini ketutup, tapi bagian sini muncul nih, yang bagian ini ya, bekas yang dimiring ini. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh perbedaan kernel kalau yang biasa kita gunakan yang kotak dengan yang kalau misalkan kita gunakan elips. Kayak barusan kita pakai 9,4, bentuk kernelnya itu seperti ini nih, memanjang. Kalau kita gunakan 7 misalkan 4, 5 atau nah, dia bisa seperti ini. Lebih bagus dibandingkan yang pakai yang dilating doang ya. Pakai nampi. Ini kalau pakai structuring pakai yang opening atau closing juga bisa juga nih. Kita cek pakai yang untuk opening closing ya. Nah, yang close kita apply ke yang closing. Nah, di sini jadi kita apply-nya ke yang closing. Ini saya masukkan hasil thresholding. Yang more close kernelnya dari structuring element.
closing. Nah, ini hasil closing. Tapi masih bentuknya kayak gini. Ini kalau coba saya ukurannya 3,3, balikin lagi. Kurang 6. Nah, ini harus dinaikin lagi lah. Misalkan 7,5, iteration 3. Kayak gini. Iterationnya 5. Nah, bisa lebih nempel. Tapi memang bentuknya nggak sempurna banget ketika dia ada gapnya ya. Nah, ini pengaruh dari perbedaan kernel, bentuk kernelnya. Nah, kalau bentuknya elipse atau cross kayak gini ya, ataupun kotak juga bisa dibikin pakai si OpenCV structuring element ini. Nah, selain barusan tuh efeknya terhadap kasus-kasus seperti removing noise atau join yang nggak bisa nyambung gitu ya. Pengaplikasian lainnya si structuring element ini adalah contohnya di sini ya. Di sini saya punya note balok, gambar note balok, gambar seperti ini. Structuring element ini bisa digunakan untuk nge-remove line di dalam note balok dan digunakan untuk saya bisa nge-segmentasi masing-masing note balok. Ini challenging nih. Karena kan kalau sama-sama hitam kayak begini ini kan garis belakang hitam sama note-nya hitam nggak bisa pakai thresholding kan? Iya. Bakal kena dua-duanya. Thresholding nggak bisa gitu untuk misahin. Ini bisa dipisahin dengan menggunakan structuring elemen yang barusan kita pelajari. Caranya dengan mendefine kernel, tapi kernelnya tuh panjang kayak garis. Nah, karena panjang, misalkan kita apply ke morfologi ke opening gitu ya. Opening itu kan dia bisa bikin untuk removing noise atau nipisin bentuk objek gitu ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk ngilangin garisnya. Atau bahkan mendeteksi garisnya gitu, nge-extract garisnya. Nah, di sini saya akan coba remove stop line atau garis ini dari note balok ini. Saya gambarnya saya baca dulu, imret, saya convert ke grayscale. Nah, saya bitwise note. Kenapa bitwise note? Alasannya tahu Mas? Iya. Karena ini ya backgroundnya putih, objeknya hitam. Sementara kita pengen ngurusin objeknya yang warna hitam ini. Kita tukar jadi objeknya warna putih, backgroundnya hitam. Habis itu saya show dulu nih. Nah, ini hasil bitwise note dan hasil convert ke grayscale. Karena udah hitam putih sebenarnya hasil grayscale-nya jadi nggak kelihatan berpengaruh ya. Nah, setelah saya ekstrak grayscale kayak gini, saya apply thresholding. Ini juga nggak penting ya, karena memang gambarnya udah hitam putih ya. Tapi kalau gambarnya gradasi gitu ya, note baloknya gradasi, worth it. Jadi saya cantumin aja di sini untuk pengingat. Nah, ini udah bentuknya hitam putih. Selanjutnya, saya akan apply bikin kernel dulu nih. Karena di sini saya pengen ngekstrak garis lah. Kalau sekarang ngekstrak garis dulu ya. Pakai morphological opening. Nah, pertama karena garis, saya butuh kernel berbentuk garis juga kan. Nah, di sini saya akan bikin kernel berbentuk garis, ya, berbentuk horizontal gitu ya, horizontal kernel, horizontal structure kalau dia biasa dibilangnya kayak gitu ya. Nah, dengan tipe morfologi rectangle, ininya apa namanya? Si tipenya ya, tipe strukturnya ya. Karena sebenarnya kalau di sini nggak berpengaruh juga karena horizontal line ya. Nah, size-nya ini dia fleksibel. Ini saya pakai parameter saja. Kalau lebarnya 100 pixel, jadi 100 dibagi 30 atau 3 berarti di sini ya. 3,1 berarti. Kalau lebarnya 1000 dibagi 30 ya berapa lah gitu kurang lebih seperti ini. Jadi ngikutin nanti tergantung lebarnya. Ini dibagi 30-nya random aja, saya bagi 30 aja jadi kira-kira aja. Nah, ini kalau dengan size yang barusan gambar yang note balok yang saya punya,
dengan dimensi gambar kita cek ya 137 kali 1366 pixel. Ini saya punya horizontal structure. Kita lihat shape-nya. Ini 45 ya. Ada 45 item. 45 kali 1. Nah, kernel ini saya akan apply ke morphology opening. Nah, dengan hasil threshold-nya ya. Ketika hasil openingnya didapat, saya langsung insert. Iteration-nya saya set 1. Nah, di sini saya bisa ekstrak garisnya. Karena ketika di-apply horizontal structure, nah, horizontal structure ini kan kernelnya bentuk horizontal. Yang nggak horizontal bakal jadi warna hitam. Karena ingat ya, si morph open ini ketika kernelnya mengenai area yang bukan warna hitam, misalkan warna putih, dia bakal jadi hitam, bakal dikikis gitu. Nah, karena kernelnya horizontal, dia hanya akan menyisakan yang warna yang horizontal saja gitu. Walaupun horizontalnya tipis karena kekikis gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah ini efek structuring elemen atau kernel horizontal terhadap musical sheet gitu atau blok not balok gitu. Kita bisa ekstrak stub line ini kayak gini. Nah, gimana kalau misalkan kita pengen nge-ekstrak justru bukan garisnya pengen kita ilangin, tapi objek not baloknya, tangga nadanya pengen kita ekstrak. Kurang lebih kayak gitu kan? Berarti harus kebalikannya. Kalau barusan kita nge-define kernelnya itu horizontal line, nah sekarang kita harus nge-define kernelnya itu vertikal. Kalau ini 45,1 berarti mungkin dia 1, berapa gitu ya si kernelnya. Kurang lebih kayak begitu. Karena ketika kernelnya vertikal, yang bentuknya yang nggak vertikal itu bakal dihapus gitu. Pasti garis ya. Garis horizontal itu pasti bakal kehapus. Karena dia nggak vertikal. Nah, untuk itu pertama ya kita bikin dulu nih kernel bentuk vertikalnya untuk nge-ekstrak not baloknya. Hasil structuring elemennya ini saya tampung ke vertical structure dengan size 1, vertical size sama saya bagi 30 tingginya. Nah, ini cuma 4 item ya. Jadi 1 kali 4 size. Bentuknya vertikal kayak gini. Ini saya apply morph opening ke gambar hasil thresholding yang tadi hitam putih ya, not balok hitam putih. Sekali lagi morphology opening ini akan mengikis area yang warnanya putih ketika nggak vertikal, karena di sini saya pakai kernel vertikal. Yang nggak vertikal kan pasti garis ya, garis horizontal. Ini tuh saya show. Nah di sini kelihatan ya. Jadi bayangin nih kalau ada kernel vertikal, dia running jalan dari pojok kiri atas ke samping. Warna yang vertikal cuma dikikis dikit, tapi kalau horizontal udah pasti habis. Kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa hilangin garisnya, kita bisa biarkan resultnya itu si not baloknya jadi tetap ke bawah gitu ya. Nah ini pemanfaatan structuring element kalau kernelnya panjang dan horizontal ataupun vertikal. Gitu. Setelah barusan kita apply untuk extract line dan extract itemnya ya bisa contohnya nih saya apply ke kontur gitu ya, find kontur untuk nyari kontur di gambar aslinya ya. Ini find konturnya dari hasil opening terakhir ini. Return eksternal, chain approximate untuk nyari eksternal konturnya aja. Hasil konturnya saya draw per item konturnya, warnanya merah. Terus saya insert lagi gambarnya karena di sini gambar utamanya yang saya draw. Nah, di sini kelihatan ya, Mas? Yeah. Objeknya bisa saya bisa saya kasih border warna merah. Kalau udah kayak gini ya bisa selanjutnya mau di crop, mau di apa gitu ya. Untuk selanjutnya bisa di apply ke algoritma klasifikasi not block gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini bisa aja nanti jadi kayak musik transcription.
kita input gambar not balok, outputnya itu dia si programnya bisa bisa translate ke musik gitu, musik audio. Nah caranya kayak gitu, berarti si OpenCV-nya gunanya untuk nge-crop item not baloknya, udah dapet item not baloknya, masukin ke algoritma machine learning, dia detect ini not baloknya apa, do re mi fa sol la si do, nada-nadanya gimana gitu ya, baru dia play MIDI filenya gitu, play audio, itu bisa kayak begitu pemanfaatannya ya. Bisa untuk musical transcription gitu, dari gambar not balok ke audio musik. Nah itu manfaatnya barusan ya, untuk ekstrak objek not balok dari gambar not balok gitu ya, item not balok dari gambar not balok. Nah manfaat lainnya ini adalah untuk ekstrak handwriting image pada buku yang bergaris kayak gini. Kalau bergaris kayak gini kan susah juga kalau mau di-apply nanti ke OCR, di crop juga masa ke bawah sama garisnya bakal susah ya. Yang harus dilakukan pertama adalah menghapus garisnya. Nah, cuma gimana cara menghapus garisnya? Garis horizontal hitamnya ini kita hapus. Ya, salah satu caranya itu dengan membuat vertical structure biar horizontalnya hilang dengan morphological opening. Nah, kita dapat line hasil ini kalau mau deteksi lainnya. Kalau mau deteksi lainnya berarti pakai horizontal structure ya. Bikin matriks kernel horizontal. Kalau pengen nge-extract teksnya kayak gini dengan kernel vertikal. Kayak gitu. Nah, cuma bagian ini mungkin akan saya jadikan pekerjaan rumah aja. Langkahnya sama banget dengan yang di sini. Silakan dicoba. Intinya hilangkan yang nggak harus sempurna banget gitu ya. Ada dot putih-putihnya kayak gini juga nggak apa-apa. Nanti kita bisa cleansing noise-nya gitu ya. Paling nggak sampai kayak begini gitu ya. Apply cara yang sama. Kayak di saya barusan di atas gitu ya. Gambarnya dibaca, convert to grayscale, di trace node, apply thresholding. Nah, terus kalau mau ngekstrak karakternya berarti kan karena berarti menghapus garis lurus, kita bikin vertical structure. Apply vertical structure dengan opening gitu ya. Tekniknya morphological opening, barulah bisa kita dapatkan karakter seperti ini. Gitu. Nah, ini dijadikan PR aja. Ini mungkin saya edit. Ini jadi PR. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan ini pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Nah, ini PR. Untuk PR-nya cukup clear, Mas? Iya. Sama sebenarnya, cuma ini gambarnya beda gitu ya. Gambarnya beda. Lebih bagus juga ini hasil karakternya coba segmentasi kayak gambar barusan ya, gambar hasil eroding, kayak gambar hasil morphology opening yang musical set ya, atau not balok. Jadi udah bentuknya kayak begini. Nah, cari konturnya, hasil konturnya di-apply ke gambar utama, draw warna merah. Nah, terkait PR-nya ada yang mau ditanyakan? Belum sih. Oke, semuanya clear untuk Clear. sampai video ini? Oke. Nah, kalau clear mungkin ya untuk pertemuan kali ini paling segitu aja sih dari saya. Ini nanti videonya saya share. Terima kasih banyak. Selamat malam. Ya, malam, Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama.